Soal yang ketiga, sebongkah es dengan massa 100 gram memiliki suhu minus 10 derajat Celcius. Jika es tersebut ingin diubah menjadi air yang bersuhu 10 derajat Celcius, berapakah kalor yang harus diberikan? Ada informasi kalor jenis air 4200 Joule per kilogram Kelvin, kalor jenis es 2100 Joule per kilogram Kelvin, dan kalor lebur es 336 kilojoule per kilogram. Nah, sebelum kita mengerjakan soal ini ya, ingat dari es minus 10 derajat Celcius berubah menjadi air suhu 10 derajat Celcius itu tidak serta-merta ya. Ada tahapan-tahapannya ya. Ingat ada proses atau perubahan wujud di sini ya, dari es berubah jadi air. Nah, es itu mulai mencair suhu berapa? Itu harus Anda ingat ya. Es batu akan mencair di suhu 0. Berarti kalau soal ini mengatakan esnya bersuhu minus 10 derajat Celcius, bisakah es ini langsung mencair? Bagaimana? Bisa enggak? Enggak bisa. Untuk mencair, es batu ini harus berubah menjadi es yang suhunya 0 derajat Celcius. Berarti proses yang pertama adalah es ini harus mengalami kenaikan suhu dulu ya. Dari minus 10 derajat Celcius suhunya naik menjadi suhu 0 derajat Celcius. Seperti ini. Nah, ketika sudah jadi ketika sudah berubah jadi es suhu 0 derajat Celcius, ini juga nggak bisa simsalabim langsung jadi air ya. Ada proses peleburan atau pencairan. Berarti harus berubah wujud dulu. Ya, maksudnya apa? Ketika sebuah benda mendapatkan kalor atau mendapatkan panas, maka energi itu akan dipakai untuk melakukan sesuatu. Nah, melakukan apa? Bisa jadi dipakai untuk menaikkan suhu, seperti peristiwa ini ya. Dari es suhu minus 10 menjadi es suhu 0 derajat Celcius. Ini kemungkinan yang pertama. Atau kemungkinan yang kedua, energi yang diperoleh dipakai untuk berubah wujud. Sedikit demi sedikit es batunya akan mencair sampai berubah jadi air. Ya. Bagaimana suhunya? Air dari es batu itu suhunya 0. Ya, air es ini. Nah, baru setelah itu kalor yang diperoleh dipakai lagi untuk menaikkan suhu. Sesuai requestnya menjadi air suhu 10 derajat Celcius. Nah, berarti di sini ada 3 proses ya. Proses mengalami kenaikan suhu, proses mengalami perubahan wujud, dan mengalami kenaikan suhu lagi. Seperti ini. Anda boleh hitung satu per satu ya, Q1, Q2, Q3, atau boleh juga langsung Anda gabungkan ya. Nah, sekarang kita tulis dulu informasi yang ada di soal. Massa 100 gram. Semula suhunya minus 10 derajat Celcius, pengen diubah jadi air, suhunya 10 derajat Celcius. Kalor jenis air berarti C air 4200 Joule per kilogram Kelvin. Lalu kalor jenis es 2100 Joule per kilogram Kelvin. Lalu kalor lebur es ya, boleh pakai L saja, lebur ya, 336 kilojoule berarti 1000 Joule per kilogram. Nah, sekarang
Kita tuliskan yang ditanyakan ya. Jelas yang ditanyakan adalah berapa kalori yang diperlukan untuk keseluruhan. Anda boleh hitung dulu satu persatu ya. Q1, ya, ini Q1, ini Q2, dan ini nanti yang Q3 ya. Kita hitung dulu Q1. Karena mengalami kenaikan suhu, berarti Q-nya adalah MC delta T. Masanya 0,1 kg, ya, jadi ini kita jadikan kilogram. Kalor jenisnya, ingat di Q1 ini bentuknya masih berupa S, berarti jangan sampai keliru, kalor jenisnya juga kalor jenis S. Delta T-nya dari minus 10 jadi 0. Ya, berarti 0 dikurangi min 10. Ketemu nilai, ini kita kalikan langsung ya. 210 min jadi plus 10 ya. Berarti 2100 Joule. Ini untuk kalor tahap 1. Nah, sekarang yang Q2. Peristiwanya adalah es batu mencair atau es batu melebur. Berarti pakainya M kali L. Masanya 0,1, L-nya 336.000. Berarti ketemu 33.600 Joule. Yang Q3 sekarang kenaikan suhu lagi ya, berarti MC delta T juga ya, tapi ingat ini bentuknya sudah berupa air. Nah, ini saya tambahkan biar nggak keliru ya. Masanya bagaimana? Tetap ya, jadi zat cair berupa air ataupun ketika berubah jadi benda padat dalam bentuk es batu mempunyai massa yang sama. Yang berubah adalah volumenya ya. Berarti M-nya tetap 0,1, kalor jenisnya sekarang kita pakai punya air ya, 4200. Delta T-nya dari 0 jadi 10. Berarti 10 min 0. Seperti ini. Kurungnya keliru ini saya. Kan nggak pakai minus ya. Berarti 10 kali 0,1 jadi 1. Jawabannya 4200 Joule. Maka pertanyaannya akan kita jawab dengan menghitung jumlah dari Q1, Q2 dan Q3. Ya, silahkan dihitung. Di sini ya saya letakkan orek-orekannya. Turun 0, turun 0, 7, 8, 9, betul ya? Kemudian di sini 5 tambah 4, 9, 3. Nah, berarti jawabannya adalah 39.900 Joule. Nah, seperti ini.